Pagi, luar biasa. Ya, pagi-pagi harus semangat. Nah, jangan ada yang ngantuk, jangan ada yang tidur. Oke, kita lanjut materi. Materi kita minggu lalu tentang apa? Huruf matiwat kemarin ada apa aja? Alif,
sampai 6 harokat. Kemudian ada ilaihi. Nah, ilaihi ini juga huruf mat lain. Ya, ada bait tadi juga. Ya, yang didahului berharokat fathah. Nah, panjangnya berapa tadi? 2 sampai harokat. Kalau pada umumnya dibaca ilaihi, tetapi karena dia diwakafkan dibaca ilaihi. Nah, seperti itu. Pada contoh di samping merupakan hukum bacaan mat lain, ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah. Oleh karena itu membacanya dipanjangkan 2 sampai 6 harokat sebelum diwakaf. Kemudian, nah, di sini ada kutipan dari surat. Di situ ada surat apa? Al-Ankabut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tsumma ilaina turja'un. Yang mana mat lain? Ya. Yang maut. Benar nggak? Benar. Huruf apa di situ? Huruf wow. Didahului dengan harokat fathah. Kemudian ada Quran surat Al-Quraish ayat 4. Coba dibaca bareng-bareng. Dari tawab dulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nah, dari surah Al-Quraish ayat 4 itu mana yang bermaksud mat lain? Khauf. Khauf. Huruf apa di situ? Waw. Waw sukun. Kemudian Quran Al-Quraish ayat 3, coba dibaca. Langsung aja. 1, 2, 3. Kudu rabba hadzal bait. Nah, yang mana? Mat lain? Bait. Huruf apa di situ? Ya. Ya sukun. Nah, kalau yang tadi waw sukun, sekarang ya sukun. Hadzal bait. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 9. Iya, barat. 1, 2, 3. Walisanan wa syafatayn. Yang mana mat lain? Yang mana? Syafatayn. Huruf apa di situ? Ya. Ya sukun. Oke. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Iya, ini boleh. Ilmu tajwid. Nah, kenapa kita harus mempelajari ilmu tajwid? Dari Iqra, pernah belajar Iqra kan? Sebelum Al-Quran kita belajar apa? Iqra. Nah, di Iqra itu kita udah ketemu dengan tanda waqaf, terus ada dhammah, ada kasrah, ada fathah, dan lain sebagainya. Itu untuk apa? Untuk kita belajar Al-Quran. Karena kalau kita tidak belajar tajwid sebelum baca Al-Quran, maka bacaan yang kita baca di dalam Al-Quran jelas itu tidak baik dan tidak benar. Karena di dalam Al-Quran salah panjang pendeknya aja berubah arti. Jadi itulah pentingnya kita mempelajari ilmu tajwid. Di dalam Iqra kan udah ada tuh seperti Yasin. Kemudian ada yang kalau misalnya ada tanda qaf lam atau alif itu dia berhenti karena waqaf. Nah, itulah pentingnya kita belajar ilmu tajwid untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Paham? Kemudian ada lagi? Ya. Bu, kenapa turja'un itu tidak termasuk mat lain? Turja'un yang di surah
mat lain. Nah, seperti itu. Walaupun dia di sini ya sukun atau wa sukun, nah, kalau dia tidak sebelumnya di sini ada harakat fathah, dia tidak termasuk mat lain. Walaupun dia itu di sini ju atau yang lainnya tidak termasuk. Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi? Paham materi kita? Paham ya. Mat lain tadi apa? Mat lain. Nah, mat lain itu tadi ada dua kata apa aja? Mat dan lain. Mat artinya apa? Lain. Nah, jadi kalau kalian ketemu dengan mat lain, dia pasti diwakafkan ujungnya. Nah, seperti ini tadi. Wa amanahum min khauf. Panjang dan lunak atau lunak. Jangan pula kalian bacanya min khauf. Enggak dipanjangkan, enggak pula dilunakkan. Jadi gimana yang benarnya? Wa amanahum min khauf. Nah, kira-kira panjangnya itu 2 sampai 4. Kemudian mat lain ini terjadi ketika apa? Ada huruf waw sukun dan ya sukun didahului berharokat fathah dan sebelumnya terdapat huruf hidup yang dibaca waw atau berhenti. Nah, paham? Paham ya? Nah, jadi kalau kita belajar Al-Quran itu penting yang namanya tajwid yang ditanyakan oleh Wahyu tadi. Karena kalau kita baca Al-Quran tanpa tajwid, maka salah artinya juga. Karena ada kan? Al-Quran ada artinya kan? Ada terjemahannya? Ya, misalnya kalian baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian la-nya kalian panjangin sampai 6 harokat atau ha-nya kalian panjangin. Bismillahirrahmanirrahim, cukup 2 ketukan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalau misalkan dia kan ada nir. Nah, ini apa? Tanda apa? Tasjid. Nah, dia kalau bacanya harus ditekan dulu baru dimasukkan hurufnya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan nggak dibaca tasjidnya, jangan nggak ditekan dulu. Karena nanti beda arti. Misalnya nanti ni-nya atau bis-nya kalian panjangin. Bismillah, jangan, karena di situ tidak panjang. Jadi bacanya biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak? Oke, berarti materi mat lain udah paham? Paham ya. Nah, jadi silakan dipelajari lagi, silakan diterapkan, jangan hanya sekedar mengetahui ilmunya aja tapi tidak diterapkan percuma. Jadi misalnya kalian ketemu sedang baca Al-Quran nih, ketemu salah satu mat lain ini huruf kah atau iya, tengok dulu sebelumnya itu berharokat fathah atau tidak. Kalau tidak berarti dia bukan mat lain. Jadi penting belajar tajwid itu. Semakin bagus bacaannya maka pahalanya semakin banyak. Jadi mat lain kemarin surah apa? Mat iwat. Kalau mat lain tadi apa aja hurufnya? Masih ingat? Waw dan kalau mat iwat? Ya. Nah. Mungkin materi kita sampai
dipraktekkan. Kalau kita dipraktekkan, misalnya kalian ketemu nih belajar mat lain, langsung diterapkan di Al-Quran. Kalau setiap pertemuan, misalnya kemarin mat iwat, sekarang mat lain, nanti lagi mat alif sukun, udah 3 mat loh. Hukum tajwid yang kalian bisa dalam Al-Quran. Jadi kalau ada ilmu itu diterapkan. Misalnya disuruh ini, bacanya seperti ini, hukumnya ini, dalilnya pun ini, maka diterapkan, jangan hanya tahu aja. Oke, paham? Paham ya. Oke, untuk minggu depan kita lanjut belajar mat alif sukun. Jadi silakan dipelajari terlebih dahulu. Bukunya ada kan masing-masing? Ya, silakan dibuka. Udayakan membaca sebelum belajar. Oke, untuk minggu depan tugasnya mat lain ini ya. Nah, carilah 3 contoh mat lain huruf kol sukun dan 3 contoh mat lain huruf ya sukun di dalam. Gak boleh sama ya. Tadi ada surat Al-Ankabut, kemudian ada surat apa lagi tadi? Al-Baqarah, Al-Balad. Jadi kalian cari kan huruf mat lain ada berapa? 2, ada waw dan ya. Nah, jadi tugasnya kalian cari yang waw itu 3 dan ya itu 3. Dalam Al-Quran nggak boleh sama. Nanti Rebra sama yang